Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi dengan saya Ruanto, redaktur Tribun Sumsel. Hari ini kita kedatangan tamu Tribun spesial, seorang wanita cantik, jarang-jarang terjadi di Tribun. Ibu Yona Wahyuni Kemala, General Manager PT Garuda Indonesia Palembang. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Senang jumpa Ibu di Tribun, selamat datang ya. Terima kasih Mas Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Gimana penerbangan, aman? Aman. Aman ya? Masih ada flight lagi Oke, masih ada ya? Masih ada flight hari ini. Hari ini tema besar kita soal 77 tahun Garuda ya, menerbangi Indonesia ya. Katanya ada spirit baru. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, visi ke depan setelah usia di 77 tahun ini. Terima kasih Mas Aji, selamat sore, selamat malam ya ini ya. Selamat malam Tribuners ya. Salam kenal, saya dengan Yona. Kalau bicara anniversary Garuda Indonesia ke 77 tahun, tahun ini genap Garuda Indonesia berusia 77 tahun dan spirit tahun ini ya adalah melayani dengan hati, melaju untuk negeri. Jadi itu adalah tagline yang diberikan oleh korporasi kami di tahun ini dengan semangat melayani sebagai national flag carrier Garuda Indonesia. Komitmen kami terhadap servis dan layanan menjadi fokus kami di tahun ini agar bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi Republik Indonesia. Seperti itu. Keren. Kita flashback tadi ngobrol-ngobrol di belakang panggung soal profil gitu ya. Saya dengar udah lama di Palembang katanya. Udah berapa lama itu, Bu? Alhamdulillah baru 11 tahun. 11 tahun ya? Katanya kalau baru masih betah katanya. Iya, betul. Iya, jadi alhamdulillah saya sudah 11 tahun di Palembang, kota Palembang ini sejak tahun 2014. Sebelumnya saya berkarir di kantor pusat sebagai rekruter, rekrut di bagian rekrutmen. Kemudian pindah ke Palembang sebagai staff dan alhamdulillah di tahun ke-11 saya di Garuda Indonesia saya diberikan amanah baru sebagai General Manager Garuda Indonesia Branch Office Palembang. Backgroundnya boleh tahu nggak sih background pendidikannya itu apa? Apa dulu sekolah pilot atau gimana? Enggak sih, banyak yang bilang katanya backgroundnya pramugari ya Mbak. Iya, betul. Enggak sebenarnya, jadi saya backgroundnya itu administrasi bisnis dan kemarin diploma 4 di Politeknik Negeri Jakarta dan alhamdulillah tahun kemarin saya menempuh Magister Manajemen, ini udah semester 2 di Universitas Sriwijaya. Oh, mahasiswi berarti ya? Mahasiswi baru. Mahasiswi baru. Okay, senang bisa kuliah lagi. Kenapa tertarik di dunia penerbangan? Kan nggak nyambung dengan sekolahannya gitu. Ya di dunia penerbangan sebenarnya dulu itu ngikutin apa kata orang tua. Ya seperti anak baik-baik pada umumnya. Jadi memang orang tua bilang, "Nak, kalau ada kesempatan kerjalah di pegawai negeri atau di badan usaha milik negara." Tapi sepertinya saya kurang tertarik dengan pegawai negeri. Jadi kemarin waktu itu apply di BUMN dan pada saat itu memang sempat dapat tawaran juga jadi pramugari. Cuman pada saat itu kan belum bisa ya kalau pramugari itu menggunakan hijab. Kebetulan saya sudah lama menggunakan hijab. Terus ditawarin lah, coba aja dulu di back office, lalu mengikuti proses rekrutmen dan alhamdulillah ternyata itu adalah pekerjaan saya dan sampai saat ini masih saya jalani. Berarti nggak pernah jadi pramugari ya? Nggak pernah jadi pramugari. Oh. Kalau kerja di penerbangan berarti sering terbang-terbang gitu ya? Kerja di penerbangan kalau lagi ada dinas pasti sering terbang dan memang kalau pegawai memang dapat fasilitas terbang untuk pegawai gitu dan keluarga. Jadi ya seringkali juga kerap digunakan sih fasilitasnya. Oh, oke. Orang dalam lah ya. Iya. Memang sebuah fasilitas sih gitu seperti ya. banking atau mining juga punya fasilitas. Aku mau tanya pertanyaan yang agak-agak ini ya. Suka naik pesawat itu kursi-kursi kosong itu rugi nggak sih? Kursi kosong, memang kita ada standar perhitungan untuk bagaimana pesawat itu terbang rugi atau untung. Yeah. Nah, jadi kalau di rute-rute pendek seperti kami itu lumayan challenging karena kita bicaranya soal tingkat keterisian sih. Jadi tingkat keterisian tuh kita bilangnya seat load factor dan itu ada minimalnya. Jadi misalnya
minimalnya kalau di rute kami 80% terisi, itu baru membukukan profit gitu. Dan gitu ya. itu juga kan ada subsidinya. Jadi kalau misalnya kita flightnya ada 5 kali, mungkin di pesawat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu bisa saling menutupi gitu. Dan rutenya itu perhitungannya di pulang pergi. Jadi misalnya Palembang Jakarta, Jakarta Palembang. Gitu. Jadi memang banyak sih pertimbangan. Lagi nanyain profil tadi aku lupa langsung ke pertanyaan berat. Boleh tahu nggak sih awal pendidikannya di mana gitu? Saya dengar besar di Jakarta terus ke Palembang gitu dan betah di Palembang. Betah. Ya saya lahir dan besar di Serpong wilayahnya. Kebetulan ayah ada pegawai negeri di Batam dan juga ibu juga salah satu pegawai swasta. Jadi saya kuliah di Politeknik Negeri Jakarta, mungkin bisa dikenal dengan Politeknik UI ya. Terus jadi saya lahir besar di Jakarta memang. Dan alhamdulillah ternyata dapat jodohnya orang Palembang. Jadi memutuskan untuk pindah ke Palembang sejak tahun 2014. Gitu. Ya, kita mulai pertanyaan berat lah, Ibu ya, Bu Yola ya. Capaian Garuda di tahun lalu lah ya. Saya nggak bicara 77 tahun terlalu panjang itu ya. 2025 itu apa sih? Yang sudah di regional Sumsel ya? Kalau untuk wilayah regional Sumsel, alhamdulillah tahun kemarin itu kita terpentingnya ya, kita membukukan profit untuk rute kita Jakarta Palembang Jakarta. Jadi kurang lebih di angka yang lumayan bagus gitu. Yang pertama, tingkat keterisian pesawatnya juga di atas 80%, baik ekonomi maupun bisnis kelas, itu merupakan sebuah pencapaian baik. Terus concern kami juga, kami sudah mensupport pemerintah Provinsi Selatan pada saat pelaksanaan Pornas Korpri. Jadi alhamdulillah kami ada 4 kali extra flight selama periode tersebut, dan juga kami sudah banyak melakukan kolaborasi dengan beberapa pemerintah daerah di bawah Pemprov Sumatera Selatan. Yang kemarin tahun lalu ada pemerintah Ogan Ilir, lalu ada pemerintah Kota Palembang dengan beberapa DPRD-nya, dan tahun ini sedang dijajaki dengan pemerintah Ogan Komering Ilir. Mungkin menyusul setelah ini beberapa daerah lainnya. Kalau di Palembang ini kan permintaan travel umroh itu tinggi gitu ya. Kalau Garuda sendiri melayani nggak sih? Kalau rute umroh kami melayani di regular dan juga di charter. Untuk regular flight kita via Jakarta, jadi Palembang ke Jakarta dulu, kemudian dilanjutkan Jakarta ke Jeddah atau Jakarta ke Madinah. Itu dilayani setiap hari. Sehari ada 2 atau 3 kali tergantung dengan demand-nya. Dan charter flight di musim kemarin, musim umroh ini kebetulan baru selesai di bulan Januari akhir ini nanti selesai, itu ada charter flight juga gitu. Jadi Sumatera Selatan khususnya Palembang itu demand-nya sangat tinggi untuk penerbangan umroh. Jadi kantong umrohnya sangat besar sih kalau bagi kami. Betul. Kenapa nggak terbang langsung gitu? Itu kita melayani terbang langsungnya dengan charter. Charter gitu ya? Betul, dengan charter. Jadi harus full gitu ya? Iya, bekerja sama dengan pencharter. Karena kalau untuk reguler, sepertinya demand-nya belum mencukupi. Belum mencukupi ya. Kalau di musim haji Bu gimana? Kalau di musim haji, kebetulan Garuda Indonesia untuk Sumsel belum melayani embarkasinya, karena memang pembagiannya tergantung dengan kuota Kementerian Agama. Cuman kami ada beberapa feeder, charter feeder. Jadi Pangkal Pinang itu biasanya feedernya ke Sumsel dan bergabung untuk kemudian menjadi embarkasi Sumsel, terbang melalui SMB 2 gitu. Jadi kalau penerbangan haji, dan saat tahun ini kan penerbangan haji akan dilayani Garuda Indonesia secara keseluruhan. Jadi hanya Garuda Indonesia yang akan melayani penerbangan untuk jamaah haji dari Indonesia. Di 2026 nih, ya spirit baru tadi apa sih? Target besar yang mau dicapai? Di 2026 khusus untuk Sumatera Selatan, kami akan melayani penerbangan Palembang ke Jakarta dan Jakarta ke Palembang 5 kali sehari. Menjadi daily. Jadi tahun sebelumnya kami mengaktifkan penerbangan tambahan menjadi 5 kali itu, tapi tidak setiap hari. Dan insya Allah di tahun 2026 ini kami akan melayani penerbangan Palembang ke Jakarta dan begitu juga sebaliknya 5 kali sehari. Gitu. Kalau buat kargo gimana Bu? Nah, kargo ini sebenarnya cukup menantang juga. Kenapa? Karena
infrastruktur kan sudah semakin Iya, baik ya. betul. Biasanya kita menerbangi untuk penerbangan untuk yang mengisi kargo itu banyak banget jenisnya. Nah, tahun ini ya mungkin karena challenging kita bersaing dengan tracking. Jadi mungkin lebih harganya tuh lebih lebih hemat melewat darat dibandingkan lewat udara. Tapi ada juga tahun ini tumbuh market baru yaitu ekspor. Ternyata kita dari Sumsel tuh menghasilkan ekspor terutama untuk udang belalang. Oh, Kita mungkin masnya udah pernah iya, lihat iya. udang belalang tuh seperti udang ronggeng. Itu penghasilnya ada di Banyu Asin. Gitu. Jadi di Sungai Lilin. Itu udang belalang, terus ada crabs, kepiting kecil, dan ikan betutu. Mungkin betul diekspor ya? Ikan betutu diekspor. Oh. Kita ada ekspor ke Singapura setiap hari Rabu. Oh, Gitu. Jadi itu eksporter jadi yang itu komoditi ekspor. Terus tumbuh juga. Jadi kita approach di kerjasama juga di berbagai shipper gitu ya untuk mendorong ekspor ini gitu karena memang ya agar kargonya terisi biasanya itu yang barang-barangnya tidak tahan lama. Jadi harus kalau misalnya jalan darat kan terlalu lama ya. Itu harus biasanya hewan hidup gitu. Jadi tadi ada udang belalang, terus kita juga ternyata ada cacing nipah. Cacing nipah itu untuk obat itu biasa kita kirim ke Kalimantan, seluruh Kalimantan, mulai dari Balikpapan, Banjarmasin, itu ada trafficnya ke sana untuk kargo. Kalau pengiriman barang Garuda gimana, Bu? Sekarang kan paket ya nggak lagi deras gitu, nah itu gimana? Kalau pengiriman barang kita ada anak perusahaan, namanya Kirim Aja, itu Aero Jasa Kargo. Nah itu dikelola oleh Aero Jasa Kargo. Jadi kita ada kalau kargo itu kan port to port dari bandara ke bandara. Tapi kalau Kirim Aja produknya door to door. Jadi dia bisa kirim seperti kita jasa pelayanan kirim lainnya, jasa pengiriman lainnya. Itu anak perusahaan ternyata ya? Anak perusahaan dikelola oleh anak perusahaan. Plat merah berarti ya? Iya, betul. Nah, saya tanya soal inovasi dan teknologi. Apa fitur baru Fly Garuda yang bisa dinikmati penumpang tahun 2026? Sejauh ini sih kalau fitur yang terbaru belum ada, tapi memang fitur-fitur tersebut yang pasti kita mendukung untuk seluruh produk Garuda, karena produk Garuda itu kan sebenarnya banyak ya, bukan hanya tiket, tapi di situ juga ada kita sebutnya ancillary, mulai dari upgrade dari ekonomi ke bisnis, pembelian tambahan bagasi, terus sudah gitu pembelian seat, karena seat sudah ada yang berbayar untuk rute internasional, itu bisa dilakukan via website. Gitu. Termasuk juga reservasi seat itu juga sudah bisa dilakukan, dan juga satu lagi yang paling penting ada kita kan sekarang ada skema kerjasama dengan korporasi tertentu gitu ya dengan perhitungan dan analisa lebih dalam. Nah itu skema korporasi tersebut itu sudah bisa menjadi kode promo dan dicantumkan pada saat transaksi melalui aplikasi Fly Garuda. Jadi fitur-fiturnya sih sudah lumayan komprehensif. Inovasi apa yang dibawa Garuda untuk meningkatkan layanan penumpang itu tahun ini? Tahun ini ya. Yeah. Jadi sejalan dengan komitmen kami terhadap pelayanan, ketepatan waktu terutama adalah menjadi bagian yang paling penting dalam bisnis penerbangan. Janji kami terhadap penumpang terkait dengan produk dan ketepatan waktu adalah menjadi concern kami gitu ya, sejak dulu memang menjadi komitmen kami. Nah untuk layanan sendiri kita sekarang itu ada layanan passenger relation officer khusus untuk penumpang platinum dan business class. Itu sudah tersedia di hampir seluruh bandara yang ada di Indonesia, yang paling banyak jenis layanannya karena itu sudah ada tiernya, itu ada di hub utama kami yaitu Jakarta dan Denpasar. Promo spesial ada nggak sih bocoran nih tahun 2026 nih promo Garuda? Tahun 2026 sebenarnya ada beberapa annual event termasuk dalam rangka anniversary Garuda Indonesia ke-77 tanggal 29 Januari sampai tanggal 2 Februari itu ada Garuda Online Travel Fair. Jadi itu harga yang sangat bagus ditawarkan oleh Garuda Indonesia untuk rute domestik dan rute internasional. Program tersebut dan promo tersebut bisa didapatkan melalui mobile app
Garuda Indonesia, website Garuda Indonesia, atau online travel agent yang berpartisipasi dalam program tersebut. Bentar lagi berarti ya? Sebentar lagi. Oke. Dan juga nanti di Oktober kita ada annual event Garuda Indonesia Travel Fair, dan insya Allah Palembang sebagai salah satu tuan rumahnya itu nanti tanggal 25 sampai 27 September 2026. Bisa dimanfaatkan ya? Bisa dimanfaatkan karena biasanya itu sangat ditunggu-tunggu. Betul, Gitu. Kalau program loyalty apa nih, Bu? Ada anggota Garuda Miles katanya itu. Betul. Ya. Kalau program loyalty kami, Garuda Miles itu memang banyak banget keuntungan ya jika kita mendaftar sebagai Garuda Miles. Itu ada level tieringnya, mulai dari blue, silver, gold, dan platinum. Yang paling tinggi adalah platinum, dan platinum itu tidak bisa dibeli. Jadi kita harus menjadi penumpang yang loyal dulu, baru bisa kita dapetin layanan tier platinum gitu. Harus ada minimal terbang, minimal frekuensi dalam 1 tahun gitu. Nah, Garuda Miles ini menarik juga, kita ada layanan namanya Gold Privilege. Nah, platinum, gold itu kan di bawah platinum ya, jadi itu merupakan fast track untuk mencapai platinum. Karena kalau platinum itu 1 tahun kita harus ngumpulin minimal 60 kali frekuensi terbang dalam 1 tahun. Nah, kalau dengan Gold Privilege kan ada biaya yang harus kita keluarkan, biaya langganan setiap tahun, itu bisa lebih cepat nyampainya ke platinum. Oh, Gitu. berarti harus terbang ya? Harus terbang dengan Harus Garuda. terbang. Meskipun dekat, kita harus terbang. Betul. Oke, mungkin closing statement Bu Yola di pertemuan ini di Tribun. Oke, untuk closing statement saya hari ini, terima kasih atas support Garuda, pelanggan Garuda Indonesia selama 77 tahun mengudara, melayani dengan hati, melaju untuk negeri. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini kami bisa terus memperbaiki sisi layanan dan berkomitmen atas perbaikan restrukturisasi perusahaan secara keseluruhan. Oke, terima kasih banyak Terima ya kasih sudah banyak, hadir di Tribun ya. Mas Mudah-mudahan Haji. event-eventnya lancar gitu ya. Amin, insya Allah. Oke. Ya, demikian Tribuners, jumpa bincang-bincang kita dengan Ibu Yola, GM Garuda Indonesia Sumbaksel. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum.